Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal bawain konten tentang cara memaksimalkan Windows kita agar tidak lambat atau lemot gitu kan. Yang pertama yang perlu uh, yang perlu di setting adalah disable aplikasi startup yang tidak penting atau yang tidak kita gunakan. Nah, aplikasi startup itu apa? Aplikasi yang ketika Windows menyala, aplikasi itu yang Windows juga prioritaskan. Caranya bagaimana? Di taskbar kita klik kanan, lalu ke text manager. Di text manager kita pilih startup. Nah, di sini ada 3 aplikasi dan statusnya disable. Nah, kalau enable itu artinya aplikasi itu akan di akan dimunculkan saat Windows pertama kali booting gitu kan. Nah, tapi ketika disable artinya Windows booting tanpa langsung membuka aplikasi ini gitu. Caranya bagaimana untuk disablekan aplikasi-aplikasi yang tidak kalian perlukan ketika kalian booting. Nah, di sini ada enable. Kenapa enable? Karena status di sini disable. Nah, kalian ketik. Nah, di sini. Nah, ini kan status enable nih. Untuk membuatnya disable, kalian cuma perlu klik disable. Nah, kalian disable nih seluruh aplikasi yang nggak kalian perlukan saat membuka Windows gitu kan. Nah, ini akan mempercepat waktu booting kalian juga. Yang kedua adalah hapus sampah folder. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Di keyboard kalian ketikkan Windows plus R. Nah, di kolom run kalian cukup ketikkan %, Oke. Nah, di sini ini adalah sampah yang ketika dihapus itu tidak akan tidak akan merugikan aplikasi gitu kan. Karena ini adalah sampah gitu. Jadi tidak akan berpengaruh kepada aplikasi. Nah, di sampah ini kalian cukup ketikkan CTRL-A dan CTRL-D. Nah, kehapus semua. Nah, sampah yang dihapus di ini akan dialihkan ke recycle bin. Nah, di recycle bin kalian tinggal hapus semuanya, CTRL-A, CTRL-D. Hapus semuanya secara permanen. Nah, langkah ketiga adalah di sistem properties atur untuk custom mode atau best performance. Nah, jadi Windows itu kenapa sih bisa lambat? Karena terlalu banyak grafik mungkin ya. Jadi caranya seperti apa? Di kolom pencarian kalian ketikkan perintah advance system settings. Nah, performance, visual effects, processor schedule gitu kan, memory usage and virtual memory. Nah, kalian klik yang setting ini, Nah, mungkin komputer kalian ada di let Windows choose what's best for my computer. Nah, ini adalah Windows yang baik untuk komputer Anda, artinya semua grafik digunakan. Nah, kalian centang best performance atau custom.
Nah, di custom ini kalian hanya perlu mencentang 3, yaitu show thumbnails instead of icons, jadi agar iconsnya ini ditampilkan. Jadi ini tetap terlihat gitu kan, icon-icon aplikasi gitu kan. Dan show window content while dragging smooth edge of screen fonts. Nah, setelah 3 ini diklik, kalian klik apply, terus kalian klik OK. Di sini play lagi, terus kalian klik OK lagi, selesai. Setelah itu kalian hanya perlu ke MS config atau system configuration untuk turbo boost prosesor. Nah, jadi prosesor yang kita gunakan itu bisa kita tingkatkan. Jadi kalian cukup di keyboard kalian cukup klik Windows plus R. Nah, kalian ketikkan MS config. Di MS config ini, nah kalian pilih selective startup, jangan normal startup. Nah, dan kalian klik 2 hal ini ya. Setelah itu kalian ke boot, ke advanced option. Nah, di number prosesor ini kalian checklist, lalu pilih tingkatan prosesor kalian yang paling tinggi. Di sini kan saya memakai Intel Celeron, jadi dia hanya memiliki 2 tingkatan atau 2 core gitu kan. Nah, saya pilih nomor 2 karena ini yang paling tinggi. Kalau misalkan kalian pakai i3 core atau core Intel yang terbaru gitu kan, mungkin core-nya akan lebih banyak lagi. Kalian pilih yang paling tinggi. Misalkan 1, 2, 3 kalian pilih yang 3, 1, 2, 3, 4 kalian pilih yang 4. Nah, di sini saya pilih yang 2 karena ini yang tertinggi. Nah, setelah itu kalian klik OK, apply, dan OK lagi. Apply, OK. Nah, di sini kalian klik restart. Nah, setelah keempat hal yang tadi kalian lakukan, itu akan merubah kecepatan Windows kemungkinan 10 atau 20% lah. Ini juga tergantung pada kecepatan hard disk. Nah, saran saya kalian ganti hard disk kalian dengan SSD. Jadi setelah kalian ganti hard disk dengan SSD, kalian tinggal cloning Windows ke SSD kalian. Nah, kecepatan SSD bisa 10 kali lipat daripada hard disk. Jadi dengan settingan seperti itu kalian bisa mempercepat Windows, tentu dengan melihat kecepatan hard disk. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang menyaksikan ini. Subscribe jika kalian menyukai channel ini, dan komentar di kolom komentar. Tentu like and share.